baik. Baik. Nah, ini Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Pak. Oh. Silakan. Kemudian di sini juga hadir Ketua Dewan Kesenian Bogor. Bung Putragara sini, Bung. Oh, silakan. Depan. Para ketua. Iya. Dan seluruh hadirin dan hadirat tanpa bisa saya sebutkan satu persatu, ya. Dan tentu ini sebuah bentuk penghargaan dan apresiasi kita kepada acara kita hari ini, yaitu peringatan Hari Didong yang kedua tahun ini. Kemudian sebetulnya kita juga, tapi saya lupa ya, dari Kementerian Kebudayaan, Ibu Irini. Ya, semua hadirin dan hadirat yang bisa menyempatkan diri hadir dalam kesempatan yang saya kira sangat penting dan baik ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu Didong merupakan salah satu bentuk sastra lisan dari Tanah Gayo dari Provinsi Aceh. Tanah Gayo ini berada di 3 wilayah yang disebut dataran tinggi Gayo, itu Aceh Tengah, Bandar Mulia, dan West. Ini adalah 3 kabupaten yang berada di kawasan dalam Provinsi Aceh. Jadi bagian Aceh yang memiliki dataran tinggi, ya ketiga kabupaten ini tambah kabupaten Aceh Tenggara. Dan Didong ini sudah diputuskan oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan pada tahun 2015 sebagai warisan budaya tak benda nasional. Didong ini adalah puisi yang ditulis secara lisan, disampaikan secara lisan oleh para penyair Didong yang disebut dengan Cek Didong. Dan biasanya kegiatan Didong ini berlangsung semalam suntuk, dari selepas isya sampai menjelang esok paginya sebelum subuh. Sebelum subuh itu terjadi 2 pertempuran puisi, saling berbalas puisi sampai pagi. Didong ini kebetulan bersifat massal karena satu grup itu terdiri dari 30 orang. Jadi 2 grup mereka bermain berbalas puisi sampai pagi. Nah, bagian dari Didong itu nanti akan kita tampilkan di panggung ini. Nanti setelah diskusi nanti kita akan lanjutkan namanya Didong bersama. Jadi semua kita akan berdidong bersama. Dengan ada Sanggar Pegayon ini salah satu sanggar anak muda Gayo kaum urban yang sampai sekarang tetap eksis mengembangkan keseniannya, yaitu Didong tadi. Kemudian ini ada sanggar Rembune. Nah, ini ibu-ibu, ini hebatnya sanggar Rembune, mereka juga akan tampil. Jadi beginilah cara bentuk pewarisan kesenian itu. Jadi pewarisan di Gayo itu berlangsung secara alamiah. Belum tersentuh Indonesia lah. Jadi ibu-ibu mewariskan kesenian ini kepada anak muda. Begitu juga dengan bapak. Sebetulnya Didong ini kesenian pria sebetulnya. Tetapi bukan berarti ibu-ibu tidak bisa berdidong. Karena kemudian belakangan tahun 70-an itu ada Didong Banan istilahnya. Dari ibu-ibu juga berdidong. Nah, ibu-ibu dari Sanggar Rembune ini nanti juga akan ikut berdidong bersama-sama kita bersama di sini. Kegiatan kita ini adalah bagian dari bentuk apresiasi pertama. Yang kedua adalah memperkenalkan kesenian ini. Yang ketiga sebagai usaha kita mewariskan seni tradisi. Kita barangkali tercengang dengan berbagai kebudayaan asing yang masuk begitu masif. Kalau kita sebut saja budaya Korea, salamnya saja dihafal betul oleh anak-anak muda kita. Salamnya, makanannya, semuanya di kaki 5 itu ada makanan dari Korea. Tapi apakah ada makanan orang Gayo di Korea, atau orang Aceh di Korea, atau orang Jawa di Korea? Nah, ini yang nggak tahu kita. Tapi makanan mereka sudah menyentuh sampai ke kaki 5. Saya kira di bawah juga ada itu di bawah. Nah, dan ini adalah satu bentuk persaingan yang saya kira tidak main-main. Dan ini adalah tugas kesenian kita, tugas budaya kita untuk membentengi ini semua. Dan kami kebetulan berasal dari komunitas masyarakat
Gayo, usaha Gayo di Jakarta mengupayakan ini dengan cara kami, dengan cara ya beginilah cara kami mencoba menyelamatkan kesenian ini. Saya tidak tahu apakah ini bermanfaat atau tidak, tetapi mudah-mudahan kita harapkan ini sebagai bentuk usaha dari pewarisan tradisi yang ada di komunitas masyarakat kita. Itu saya kira dari saya sebagai pengantar, sebagai ucapan latar belakang dari kenapa perlunya kegiatan seperti ini. Barangkali sebelum saya tutup, itu tahun 70 itu pernah terjadi di Dongjan di Jakarta ini, di Teater Arena, Mas Bapak. Tahun 70. Itu setiap tahun berlangsung, semalam suntuk. Nah di zaman sekarang ini barangkali agak sulit kita langsung laksanakan semalam suntuk. Tetapi ya kalau diselenggarakan saya kira orang masyarakat selalu bisa punya perhatian besar untuk hadir paling tidak bagi masyarakat kita, bagi masyarakat Gayo, karena dulu pernah Pak ya kita selenggarakan di Perpustakaan Nasional dan ternyata sampai pagi tetap bertahan, kecuali di tanahnya sendiri di Gayo sana mungkin sudah tidak sampai pagi lagi ya, di Dongnya jam 12, jam 1, jam 2 sudah bubar, sudah ampun sepi. Barangkali ini adalah bentuk-bentuk perubahan yang terjadi di dunia seni tradisi. Itulah yang bisa saya sampaikan dari saya, dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan atas pelayanan kami. Kemudian mungkin otaknya agak kurang, ya dimaklumi saja. Ya. Sedianya memang kegiatan ini, nah ini rencana awal, kita selenggarakan di depan teater besar. Semalam suntuk sebetulnya, melibatkan 225 pemain itu. Itu ide awalnya, tapi kemudian mudah-mudahan tahun depan bisa kita wujudkan lah dengan usaha yang bersama-sama. Dan terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas kehadiran, partisipasi dan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggulu pedih, urun rahim bismillah. Pemberet nidelah kami beri. Kita iringan mian urung alhamdulillah. Buge tim kekunah urung halis. Si lebih-lebih jamu si bensawah. Si berpayahlilah memenuhi undangan ibadah ini. Kita bersyukur ke Tuhan nanti diminah-minah. Buge mutamah nikmat urung rezeki. Kini Rasulullah B kita gerupan. Selawat kita sawahan kita numpit ina. Ima saburi B hek pedeh muletahi torogan. Koyak keti muk kita bedan psikotek urmela. Yang sama-sama kami hormati Bapak Sekjen DPR RI, Bapak Indra Iskandar. Sepengetahuan saya beliau ini putra Aceh langsung. Ini mudah-mudahan Bapak sukses dan sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Ketua Usaha Gayo Jabodetabek, Bapak Dr. Al-Mujani, Abdul Karim Kemal. Yang saya hormati Bapak Kepala Arsip dan Perpustakaan Gayo Yasin. Yang saya banggakan dan yang kami muliai ama-ama ide-ide tokoh masyarakat Gayo Jabodetabek sehingga berhadir kepada ruang. Yang kita banggakan koordinator peringatan Hari Didong tahun 2025 pada Ikaroena yang sangat luar biasa telah melaksanakan kegiatan ini dengan jajarannya. Yang kita banggakan juga Maestro Didong Bapak Cehudin Musara. Kemarin beliau sempat sakit ya Bang ya, masih sakit, dan kita doakan beliau juga dari apa ini beliau Allah SWT kesehatan yang dari hari ini makin sehat. Yang saya hormati Ketua Sanggar Gayo ya Adinda Ajeni Rahmadi dan Sanggar Buni ibu-ibu ya, luar biasa ya, mantap.
yang kami banggakan para penyair yang berhadir dan reklamator Indonesia. Ada dari Jakarta, dari Yogyakarta, dari Bandar Lampung, dari Garut, dan dari Aceh sendiri. Dan yang saya banggakan juga, kita banggakan juga Bapak Dr. Edi Junaidi. Ini harus kita apresiasi beliau, karena beliau dengan Bang Fikar waktu itu dan jajaran semua memprakarsai Didong Runcak sekaligus untuk pelaksanaan seminar Didong. Dari sini sudah sampai. Yang kami banggakan Amainan itu saudara-saudara BNI si berhadir. Sedikit saya sampaikan, Didong telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 yang lalu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk ini perlu tetap melestarikan dan mengembangkan di masa-masa yang akan datang. Seminar Didong ini merupakan kelanjutan dari kegiatan kopi Gayo di Puncak yang diselenggarakan di Aceh Tengah dan Bandar Meriah mulai 18 Februari sampai dengan 18 Juni 2023 yang lalu. Acara seminar Didong ini merupakan peristiwa penting dalam upaya menggali sejarah, pengembangan, pelestarian, dan penyelamatan seni Didong. Para pembicara waktu itu merupakan pelaku seni yang terlibat langsung dalam peristiwa Didong dan didukung oleh para akademisi. Pelaksanaan seminar Didong Peradaban Gayo dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023 yang lalu di Kota Tapeko. Peserta seminar diikuti oleh seluruh grup Didong yang ada di Aceh Tengah dan Bandar Meriah berjumlah 80 grup. Para maestro Didong, para ceh-ceh senior, dan ceh-ceh milenial, dan secara bersama-sama menetapkan 5 Agustus itu menjadi Hari Didong. Jadi mungkin ini ya tahun ke-2 ya Bang Mika ya. Dan alhamdulillah tahun berikutnya bisa kita peringati. Karena ini banyak penyair Pak Sekjen, saya pun ada juga yang saya sampaikan secara syair. Gayo juga Pak Sekjen. Kalau di Gayo sana ada melekat istilahnya Pak Sekjen. Dan mungkin nama ini atau bapak-bapak ibu-ibu ini lama nggak dengar. Izin sedikit Bang. Kati enti manuk ibelibe, kosok ibelibe. Buga keramata kenu pakatnya. Buat ni ketiaran ketintim belah bersih. Sesabi diri. Ika simple kita tetap Gayo, kurang Gayo. Opat mugawal pitu dunia. Gelah musara loloten salah pibuan. Gelah mutamun kul mutu pukrawan. Adat orang budaya si taring nimu yang datang. Nanti sempat osok orang nanti lupa hari perkembangan Jerman silo-silo. Menurut terseni, kin keramatnya. Buga kita tetap wan kekuatan persatuan sehingga terwujud wan Bhinneka Tunggal Ika dan butir Pancasila, sila ketiga persatuan Indonesia. Nanti naruhkan orang toha, takengan orang Bandar Meriah, musalami kita. Nanti musirang orang belah bersih. Jarak ni kita politik sebelum itu. Katikip hari bela urus tu. Inilah hakikat paribatkan ni orang Gayo. Hakikat berurus pun badan tersebut. Maknai nanti ni kita bersetipak dah. Nanti ni posisi gula genap singa ateis sebelah. Kita Gayo ni buku dia. Urung tertib. Osok berbelah tali meraih. Orang yang sibuk kesawahan, orang yang pertama lebih berbuat, Allah kudir ampun, kudir abakil, kudir takbir rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berizin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Sekjen DPR RI, Bapak Dr. Indra Iskandar, kemudian Ketua Penyelenggara Hari Didong, Anda Bang Fikar Wedan, Ketua Dewan Kesenian Jakarta,
Bapak Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor, Bapak-bapak, ibu-ibu, para penyair dan tim Kelamator Indonesia, Bapak teman saya yang jauh-jauh dari Kampung, selamat datang. Selamat datang ke sini. Itu nanti kita cari Pak. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan. Izin atas nama masyarakat Gayo Jabodetabek. Kebetulan untuk saat ini saya ditunjuk sebagai Ketua Umum Musara Gayo yang sekretariatnya ada di Setu, Jakarta Timur. Tentu kami masyarakat Gayo mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang sebesar-besarnya bagi penyelenggara kegiatan Hari Didong yang kebetulan jatuh pada 5 Agustus. Sebagaimana disampaikan oleh Bang Fikar tadi, bahwa kegiatan kita ini adalah tahun kedua, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Tentu kita sangat senang, bahagia bisa merayakan Didong Gayo yang merupakan kekayaan budaya Gayo, budaya Indonesia, dan kita dapat melestarikan tradisi lisan Didong Gayo yang telah menjadi warisan nenek moyang kita. Didong sebagai tradisi lisan yang melakukan unsur tari, vokal, dan sastra telah ada sebetulnya sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu di kalangan masyarakat Gayo. Didong artinya telah berumur seumur dengan adanya masyarakat Gayo itu sendiri, yang muatannya syarat dengan nilai-nilai kebersamaan, pendidikan moral, ada juga kritik sosial dan kebijaksanaan lokal. Karena itu dapat kita katakan bahwa Didong ini bukan hanya sekedar tradisi lisan, akan tetapi juga merupakan cerminan kehidupan masyarakat Gayo yang syarat nilai, yang selalu dapat menjadi landasan untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis. Dengan peringatan Hari Didong Gayo pada 5 Agustus tahun 2025 di Jakarta, dalam hal ini di Habiasin ini, diharapkan masyarakat umum dapat lebih mengenal seni Didong Gayo. Juga tentunya generasi muda dapat lebih mencintai dan melestarikan seni budaya Gayo ini, semakin kuat memegang norma adat dan syariat tentunya. Dalam bahasa Gayonya disebutkan adat peget di agama. Jangan sampai derasnya informasi yang tidak terbendung lagi saat ini menyebabkan generasi muda kita tercerabut dari akar budayanya. Kita patut bangga pada hari ini dengan adanya peran serta dan partisipasi generasi muda kita. Di sini ada generasi muda dari Sanggar Pegayon, alhamdulillah. Ini menjadi bentuk nyata keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan seni tradisional dan mengembangkannya menjadi medium komunikasi lintas generasi. Selain itu, tentu yang lebih ditingkatkan ke depan adalah sinergi antar komunitas. Misalnya membangun ruang kreatif bersama, memperluas ekosistem seni budaya yang berasal dari daerah kita, yakni daerah Aceh dan berbagai daerah tentunya yang ada di tanah air. Bahkan kalau bisa lintas negara, serta memperkuat koneksi antar pelaku budaya, masyarakat, dan institusi. Ini penting kita lakukan. Hadirin sekalian, perlu dipahami bahwa sebagaimana Bang Fikar sampaikan tadi, pada tahun 2015 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, ini telah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Penetapan ini juga sebetulnya dilakukan bersamaan dengan beberapa kesenian lainnya dari tanah Gayo, termasuk Kerawang Gayo, seperti yang dipakai Bang Irman Dian. Kemudian juga ada tari Binas dan lain sebagainya dari daerah lainnya yang ada di Provinsi Aceh. Untuk itu, saudara sekalian, Didong Gayo ini harus sering-sering kita tampilkan, harus sering-sering dipentaskan sebagai bukti bahwa warisan budaya Gayo ini masih hidup dan eksis di tengah-tengah masyarakat.
Maka kami dari organisasi Musara Gayo Jabodetabek selalu memberikan support, memberikan dukungan untuk pelaksanaan Didong Gayo ini dimanapun adanya. Saudara-saudaraku sekalian, akhirnya mari kita jadikan acara ini, acara pada hari ini sebagai sarana dan momentum untuk melestarikan budaya dan tradisi Gayo yang kaya dan unik, memperkuat identitas budaya kita dan mempromosikan keunikan, keindahan dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Didong Gayo. Didong Gayo bisa terus hidup sebab ia bersifat dinamis. Dinamis betul. Pada masa sebelum penjajahan bagaimana syair-syairnya, pada saat penjajahan bagaimana, kemudian penanaman nilai-nilai moral agama bagaimana, pada saat sesudah penjajahan bagaimana. Ini bisa kita lihat dari syair-syair itu. Banyak yang bernuansa agama yang memberikan pendidikan moral kepada anak-anak kita. Salah satu syairnya misalnya, mohon maaf Bang, suara saya salah bahasa mungkin kurang bagus lantunannya. Jadi yang bernuansa agama contohnya misalnya, badan muda urung rayok porak tengah galak murid pideun ieu waktu sila ke si jero ketika sila ke si bise kenal penani sini dede baca Quran kitab buku kin ganti ni nayurung gamang seruni. Itu menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak kita. Ketika terjadi pertempuran di Medan Area, di mana masyarakat Aceh, kemudian masyarakat Gayo dari Takengon dan Bener Meriah mencegat Belanda di di Tanah Karo. Nah, itu ada juga tuh lagunya. Sarap pertempuran leikan di Bata 600 jemaah lebilang ni kami jeroh ni langkah lagu berturuh tanggal 30 lei bulan Juli. Nah ini berbicara tentang sejarah dan seterusnya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Didong ini dinamis, akan terus berkembang dan terus hidup insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Tika banyak menyapa, saya agak banyak kenal tapi mungkin secara keseluruhan tentu saya terima kasih untuk yang sama-sama kita hormati. Ada tokoh misalkan Gayo, ada Pak Imansa, ada Ketua Masyarakat Besar Gayo, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Ketua Rektor Kesenian Bogor. Banyak juga di sini penyair-penyair yang saya sudah banyak, sudah lama saya baca karyanya, baru saya bisa melihat sini. Saya bersyukur hari ini diminta Pak Fikar untuk hadir, walaupun sebenarnya saya bukan penyair, tapi saya lebih banyak menikmat. Tapi mungkin 25 tahun, 30 tahun lalu saya sudah baca karyanya Pak Yose Rizal Manua, bahkan di banyak kegiatan-kegiatan waktu itu saya banyak juga diborong-borong sama teman-teman aktivis. Jadi karya beliau ini masuk yang salah satu untuk manas-manasin manas-manasin perasaan supaya kita seolah-olah peduli sama rakyat lagi. Waktu itu Pak, 50 tahun lalu. Para penyair tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Sekar, izin saya tidak sebutkan satu persatu. Juga banyak masyarakat Gayo di sini. Saya memang Aceh asli, tapi tentu saya juga tahu bahwa saya diundang sini oleh Bang Fikar ini karena saya penikmat seni atau hal lain. Tapi buat saya beruntung sore hari ini bisa melihat sebuah sisi dari sebuah seni yang menurut saya sangat menarik. Tadi sudah sedikit dilantunkan oleh Pak Ketua Musara. Menurut saya menikmati, tapi hanya pendek ya. Kalau itu juga tadi oleh Pak Imansa juga tadi sudah kita dengar juga sedikit ya. Tapi tentu
tradisi Didong ini sebagai sebuah puisi lokal harus kita jaga terus, dan mungkin penting juga masyarakat mengambil keputusan untuk bukan hanya kemudian kita merayakan ini sebagai sebuah tradisi, tapi bagaimana nilai-nilai yang ada ini mempunyai dampak masyarakat bagi masyarakat untuk mengekspresikan nilai-nilai seni lokal. Komunitas Desember Kopi, saya pernah hadir juga di acara Pak Fikar gitu ya, di Gayo bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip DKI Jakarta serta PDS Ade Yasin mempersembahkan peringatan Hari Didong ini sebagai bentuk penghormatan, pelestarian dan revitalisasi terhadap kesenian khas Gayo. Didong, sebuah sastra lisan dari tanah Gayo, Provinsi Aceh, telah menjadi identitas budaya masyarakat Aceh, masyarakat Aceh Tengah, Bener Maria, dan Gayo Lues. Didong bukan hanya hiburan, ia adalah cerminan jiwa dan nilai-nilai luhur masyarakat Gayo yang diwariskan turun-menurun puluhan mungkin juga ratusan tahun lalu ya oleh nenek moyang kita. Pada tahun 2015, Didong telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Namun kita semua menyadari bahwa perjalanan kesenian ini menghadapi tantangan besar, dari keterbatasan dukungan hingga minimnya regenerasi. Oleh karena itu, peringatan Hari Didong bukan sekedar seremoni, tapi sebuah langkah nyata untuk menjaga keberlanjutan tradisi di tengah perubahan zaman yang tadi dijelaskan oleh Pak Fikar Beda. Upaya menjaga dan melestarikan sekaligus mengembangkan budaya daerah di tengah arus zaman global di era disrupsi dengan dominan perangkat teknologi komunikasi yang canggih saat ini adalah memiliki makna tertentu tentunya kalau kita hari ini bicara tentang tradisi Didong tersebut. Tanpa kemauan yang kuat, dukungan berbagai pihak adalah mustahil dapat menjaga kelestarian budaya lokal di tengah arus deras pengaruh berbagai kalangan termasuk dari luar Indonesia. Budaya lokal adalah fondasi bagi pengembangan lebih lanjut budaya bangsa dan sekaligus menjadi nilai-nilai yang memperkaya identitas nasional kita. Peringatan Hari Didong ini sendiri lahir dari sebuah kesepakatan dalam seminar Didong Gayo yang diselenggarakan 5 Agustus 2023 di Hotel Parkside Takemot dan dihadiri oleh lebih dari 200 seniman dari 3 kabupaten tersebut. Dalam forum inilah tanggal 5 Agustus ditetapkan sebagai Hari Didong, hari untuk kita semua mengenang, merayakan, memperjuangkan kelestarian seni yang sangat luar biasa. Rangkaian acara Hari Didong hari ini diisi dengan berbagai kegiatan yang sangat makna. Kita akan mendengarkan dialog dari tokoh-tokoh utama, Maestro Didong dan Bapak Udin Nusara tadi. Kemudian generasi muda, Ajli Rahmadi, jurnalis Aceh yang kita kenal, Pak Fikar Beda. Kita juga akan menyaksikan pertunjukan Didong bersama dan kolaborasi pembacaan terjemahan syair Didong oleh para penyair dan deklamator Indonesia. Saya kira di background itu sudah ada para penyair-penyair, bukan hanya dari Aceh tentu. Ini adalah sebuah kolaborasi yang sangat menarik menurut saya. Jakarta, Lampung, Bogor, dan lain sebagainya. Ini semua tidak hanya dirancang untuk memperkenalkan Didong pada publik nasional, internasional, tapi juga sebagai bentuk nyata pewarisan sastra Gayo sebagai generasi kini dan generasi mendatang. Sekaligus acara ini menjadi ruang silaturahmi dan mempererat ikatan kekeluargaan di antara kita semua. Didong adalah jiwa orang Gayo. Perayaan ini bukan hanya panggung seni, tapi juga panggilan jiwa untuk menjaga identitas, merawat warisan, dan menyambung generasi Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi disampaikan juga oleh Pak Imansyah dan Ketua Nusara. Semoga kegiatan di bulan Agustus ini peringatan ulang tahun 80 Republik Indonesia menjadi cahaya yang menerangi jalan pelestarian budaya kita selanjutnya. Hadirin yang saya banggakan, saya berharap seminar atau perayaan Didong dan baca puisi Didong dapat menjadi ruang kreativitas seni dan budaya kearifan lokal atau local wisdom dari tanah dataran tinggi Gayo untuk kekayaan
Indonesia. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa akar perdamaian Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari keberagaman budaya. Oleh karena itu, saya mengundang semua pihak yang hadir di sini untuk menjadikan budaya sebagai perekat NKRI kita. Berbagi pengalaman budaya yang lebih luas dalam kemerdekaan Indonesia untuk menjadi suatu hasanah yang harus kita terus rawat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya atau terselenggaranya hari ini acara. Semoga perayaan Hari Didong memotivasi kita, mengedukasi kita semua untuk berkontribusi dalam pelestarian seni lokal, khususnya seni di Aceh. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampas kuning, apa dia perlu? Hakina api kenipumu kebawa berjuang. Kau kampas kota berejenemi, kau kami derai arioniku Senang sekali saya Irma ikut merasakan kebahagiaan dalam perayaan Hari Didong di PDS HB Yasin siang dan menjelang sore ini. Saya undang ketiga narasumber kita. Yang pertama ada sang maestro. Beliau kelahiran, ini istimewa ya, setelah saya baca biodatanya, karena beliau kelahiran 17 Agustus 1945. Wah, luar biasa. Cek mungkin
Nusantara ini juga berarti tepat pada saat hari kemerdekaan beliau dilahirkan, dan istimewanya beliau sebagai sang maestro didong ya, karya-karyanya juga sangat mengilhami. Banyak ya karyanya, tadi ada beberapa, nanti mungkin akan disampaikan oleh yang mewakili beliau karena saat ini beliau sedang kurang sehat ya. Kita doakan bersama semoga kesehatannya kembali pulih, bisa terus berdidong untuk kita semua. Mungkin yang mewakili bisa ikut maju ke depan. Oh, putra pertama, putranya juga yang juga sepertinya berdidong. Bang Azam, silakan Bang Azam Musara. Yang kedua ada abang kita, ini Bang Fikar Waeda. Silakan Bang Fikar. Bang Fikar ini nama lengkapnya Insinyur Julfikar Master Seni ya, MSN, seorang sastrawan kelahiran Gayo, Aceh Tengah. Dan dalam setiap karyanya tidak pernah tidak, selalu membawa tanah kelahiran dalam karyanya. Buku puisinya Rencong pada tahun 2003 dan telah diterbitkan berkali-kali setelah itu dalam bermacam versi bahasa, menjadi nafas perjuangan pergerakan para aktivis mahasiswa Aceh ya. Dan di buku puisi Rencong itu saya kira banyak yang menempelkannya dalam sekretariat pergerakan karena penuh semangat pergolakan tentang Kasuha saat itu, kampanye seni hak asasi manusia atas dong. Karya berikutnya lagi Bang Fikar ada Semangkuk Mie Aceh, Secangkir Kopi Gayo Bertalam Giok Nagang di 2015, dan slogannya dalam setiap penampilannya di Jakarta sangat membudaya. Apa Bang? Ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak cerita. Nanti malam ini ada kopi kan? Ada kopi Gayo, jangan lupa nanti ada kopi Gayo. Walaupun tempatnya masih kita pikirkan, apakah di lantai ini atau di bawah? Masih dekor sama PDS. Iya, tapi tetap ada kopi Gayo yang istimewa. Nah yang ketiga, ada narasumber lagi yang bagian dari abang-abang kita yang ganteng tadi di depan. Azli, silakan Ketua Pegayon. Azli Rahmadi, silakan sampaikan informasinya Azli. Kelahiran 20 Agustus 1996. Jadi sudah kelihatan regenerasi itu ya? Sudah kelihatan dari sang maestro, kemudian Bang Fikar 66 sampai ke Azli milenial, bukan Gen Z ya, milenial. Sekarang Azli pengajar didong di berbagai komunitas, di berbagai sekolah, berdomisili di Jakarta, aktif di Pegayon. Anak muda yang membanggakan, artis Gayo. Ya, saya bilangnya boleh begitu ya Azli ya. Terima kasih. Kita beri aplaus buat ketiga narasumber. Yang pertama saya akan berikan kesempatan untuk Bang Fikar untuk bicara apa saja Bang tentang didong, kemudian tentang Gayo, tentang biar semakin terbuka lagi wacana, semakin terbuka lagi pengetahuan kita semua. Dan di sini juga ada teman-teman sekolah ya di belakang dari Jonggol, ada luar biasa, dan mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang dari diskusi ini. Silakan Bang Fikar Waeda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang seyogyanya ya, hari ini kita narasumber utama kita itu Pak Sidi Musara. Beliau ini usianya tadi sudah sampaikan lahir tanggal 17 Agustus 1945. Takdir Allah, beberapa hari yang lalu beliau harus dirawat di rumah sakit haji, dan alhamdulillah tadi malam sebetulnya sudah pulang ke rumah, tapi belum bisa melakukan aktivitas yang memerlukan tenaga yang besar. Sebetulnya beliau ingin kembali bersama kita bersama-sama, dan ya di rumah sakit ini nanti akan diceritakan oleh Bung Azam. Azam ini adalah putra beliau. Di rumah sakit malah ngaram didong, Pak. Sampai ada sakit itu. Nah, nanti mungkin ada videonya. Jadi ini ya saya kira ini sebuah peristiwa yang penting untuk kita. Baik, bagian saya adalah menyampaikan sekilas didong di daerah urban Jakarta. Jadi di Jakarta ini kesenian didong itu sudah pernah dilaksanakan pertama sekali tahun 1961. Itu diselenggarakan tanggal 3 dan 4 April tahun 1961 di Gedung Bendera Jakarta antara grup Bujang Renggali dan grup Renah Lembune. Penyelenggaranya ketika itu Lembaga Kebudayaan Gayo Alas atau
LKIA. Ya. Nah, mereka ini adalah mahasiswa yang kuliah di Jogja dan mahasiswa yang kuliah di Jakarta. Jadi mereka bertidong bersama mewakili Jogja dan Jakarta. Itu kira-kira. Dan ceh-cehnya itu waktu itu yang saya bisa lihat ini ada Pak Mlalatoa, ada Pak Mursaludin, Ali Yasirasir, Pak Samsudin, M. Ali, Abdurrahman Sa'ad, Daud Ali, Saleh Hasan, Dawan Kamil, dan lain-lain. Itu pertunjukan tahun 61. Nah, pertunjukan di Taman Ismail Marzuki yang seperti saya sudah sampaikan di awal, itu terjadi pada tanggal 27 Maret 1970. Ini pertunjukan pertama yang menghadirkan penyair didongnya itu, ceh didongnya itu dari Gayo. Dari Gayo. Dan TVRI menyiarkan kesenian Gayo pertama itu tanggal 9 Maret 1970. Jadi sebelum pertunjukan tanggal 27 Maret itu TVRI sudah menyiarkan dulu kesenian Gayo. Jadi itu jadi Gayo ini baru keseniannya baru muncul di dunia pertelevisian itu pada tahun 1970 itu. Juga didong di Taman Ismail Marzuki. Dan ini Pak Elkara, saya kira beliau salah seorang yang penggagas pertunjukan didong di tahun 70 itu. Nah, kemudian setelah itu didong terus berlangsung hampir setiap tahun di Jakarta ini. Hampir setiap tahun di Jakarta ini. Dan tempatnya ada di Taman Ismail Marzuki, ada di Anjungan Aceh Taman Mini Indonesia Indah, ada di Galeri Nasional, bahkan kemudian ada di Perpustakaan Nasional, dan hebatnya lagi ada juga di gedung MPR RI. Nah, di gedung MPR DPR RI ini itu terjadi pada tahun 2013 dan 2014, 2 tahun berturut-turut. Luar biasa. Jadi waktu itu kita katakan setelah kesenian wayang yang berlangsung semalam suntuk di gedung parlemen, itu didong lah yang kemudian datang juga membawa kesenian berlangsung semalam suntuk. Nah, semalam suntuk ketika itu 2013-2014. Grup yang berdidong di 2013 itu di MPR Trunajaya dengan Kemara. Kemudian 2014 itu Biak Cacap dengan Arita. Nah, waktu itu di gedung MPR ini selain berdidong Pak Indra, juga ada pameran kopi. Paginya itu pameran kopi Gayo. Bahkan tahun 2014 itu juga ada pameran batu giok dari Nagan, dari mana itu kita bawa ke gedung parlemen ketika itu. Alhamdulillah. Dan ya begitulah perjalanan kesenian ini datang ke daerah urban. Nah, 2012 didong itu kita pentaskan di dalam bus Transjakarta. Bus Transjakarta berjalan dari terminal Cililitan ke terminal Grogol, pulang pergi selama 2 jam. Di dalam bus itulah terjadi peristiwa didong seperti ini tadi. Itu pun didongnya didong tanding. Jadi didong ini memang didong tanding ya. Ada 2 grup seperti yang saya sampaikan di awal. Ada 2 grup yang bertanding, berbalas, saling sindir menyindir. Nah, kegiatan di Transjakarta itu kita beri judul dulu Jakarta dalam puisi didong dalam Transjakarta. Temanya tentang Jakarta, dibawakan dengan cara didong, tetapi bahasanya bahasa Indonesia. Nah, tetapi pola rima dan ciri didongnya itu tetap dipertahankan. Pola rimanya, guk, gelduk, lagu dan semua itu ciri didong. Bahasanya saja. Kenapa? Karena bus Transjakarta ini waktu itu dia singgah di setiap halte dan penumpang naik turun seperti biasa. Jadi penumpangnya turun, datang, melihat, kemudian turun lagi atau ya seperti biasa. Jadi busnya tetap jalan. Nah, disitulah saya ingat betul yang dari DPR MPR itu yang hadir itu Bang Farhan Hamid. Nah, dia ikut dalam bus itu sampai kembali lagi ke terminal Cililitan. Juga Bang Nasir Jamil. Nah, panitianya antara lain waktu itu ini Mustafa Ismail ada dan ada ya banyak waktu itu yang ya itu saya salah satu bentuk karya urban lah, didong dalam dunia urban. Nah, kenapa di dalam Transjakarta?
Alasannya itu karena orang Gayo itu seperti juga suku-suku lain atau orang-orang lain yang datang ke Jakarta adalah mereka adalah bagian dari komunitas urban dan menggunakan alat transportasi moda Transjakarta itu. Jadi mereka membawa keseniannya ke Jakarta, kemudian di Jakarta terjadi penyesuaian dan kemudian kita memilih Transjakarta. Itu kira-kira perjalanan Didong sampai ke Jakarta. Dan alhamdulillah hari ini kita juga menghadirkan Didong ini di PDS Habib Yassin. Dan dalam perayaan HPI, nah ini hebatnya nih, Hari Puisi Indonesia tahun 2023, itu Didong juga bagian dari kegiatan utama dari HPI ketika itu di teater kecil. Jadi beginilah bentuk seperti yang saya sampaikan tadi, inilah bentuk cara-cara atau usaha-usaha yang kita coba lanjutkan dari usaha-usaha yang sudah dilakukan, dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Ada Pak Elga Ara, ada Pak Yunus Malatoa, ada Pak Tantawi, ada Pak, banyak sekali dari seniman-seniman, tokoh-tokoh seni yang dulu sudah mengawali kegiatan ini dan kita melanjutkannya. Tentu kita usahakan di masa yang akan datang ini akan terus berlanjut. Nah, inilah sekarang berlanjut ke Ajli dan kawan-kawan. Nanti bagaimana mereka melanjutkan ini usaha-usaha, tantangan, mungkin ini Ajli ini dan bisa menceritakannya karena itu bagian darinya. Itu saya kira dari saya selintas perjalanan Didong dari Gayo sampai ke Transjakarta. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu sebelum nanti akan ditanggapi. Ada Mas Bambang tadi mana? Tadi mau saya kasih waktu menanggap pertama nih. Oh keluar dulu sebentar. Oke. Selanjutnya Bang Azhar mewakili Bapak Cehuddin. Oh Azli dulu. Ada diri ya. Oke. Berarti Azli dulu Azli. Dari generasi saat ini ya, apa yang bisa Azli sampaikan tentang apa yang sudah dilakukan dan mungkin akan dilakukan oleh Azli dan kawan-kawan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di PDS Habib Yassin dalam rangka memperingati Hari Didong Nasional, bahkan mungkin dunia lah ya. Baru ada Hari Didong dunia semenjak adanya 2023 itu yang dibentuk di Takengon. Mungkin dari Pegayan sendiri bergeraknya Didong itu sudah, kalau saya sendiri mungkin dari 2014 bersama saya manggilnya Pak Ci ya, Pak Ci Ajam, bergerak mulai dari pesta ke pesta lah ya, merangkul mahasiswa ataupun siswa yang berdarah Gayo maupun bukan orang Gayo. Jadi semua kita rangkul buat apa? Untuk melestarikan budaya Didong itu sendiri. Jadi dari situ mulailah kita berinisiatif untuk membentuk satu komunitas. Mungkin anak-anak muda yang pada 2016 itu kita bentuk Sanggar Pegayon. Pada tahun 2016 mungkin Bang Fikar juga inisiator dari Sanggar Pegayon, ingin melanjutkan bagaimana kita untuk tetap melestarikan budaya Gayo di Jakarta dengan adanya komunitas ini. Kita juga berdidong pada 2018 di Turki, alhamdulillah, membawa kesenian Didong juga mewakili Indonesia, bahkan Aceh atau Gayo sendiri itu. Nah, untuk kedepannya dari Pegayan itu ingin mengajak semua yang ada di Jakarta ini, mahasiswa ataupun dari sekolah-sekolah untuk belajar berdidong, karena Didong itu salah satu kesenian yang gampang ya, tepuk 1, 2, dan 3-nya itu sangat-sangat gampang dan mungkin bahasanya bisa kita sesuaikan. Pernah kita berdidong di Balai Pustaka, kita menyesuaikan lirik Didong itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sesuai tempat lah ininya kita berdidongnya. Kalau misalnya audiensnya orang Gayo, berarti kita lebih banyak menggunakan lirik-lirik bahasa Gayo gitu, Pak. Dan mungkin untuk saat ini pemuda yang masih mau berdidong di Jakarta ini mungkin Pegayan, Bang. Di Jakarta tetap melestarikan budaya Indonesia sendiri. Jadi
mungkin suatu kebanggaan juga lah buat mama juga ini, maksudnya pemudanya ini. Kalau mamanya kan pemudi. Ya, jadi ini anak-anak muda. Jadi kita pernah mengajar juga di beberapa sekolah di Jakarta untuk mengajarkan didong gitu. Didong, tari lah, pokoknya kesenian-kesenian gayo. Ada, kalau saya sendiri mungkin ada sekitar 6 sekolah di Jakarta dan Bekasi untuk mengajarkan didong ke bukan orang gayo. Bukan orang gayo. Di sekolah mungkin ada sekitar satu sekolah bisa 25 siswa satu sekolah. C-nya kita bawa sendiri. Karena bahasa gayo. C-nya kita bawa sendiri. Tepok ataupun tingkah yang ada di dalam didong itu kita ajarkan ke mereka. Mereka itu memang sangat-sangat antusias untuk belajar didong itu sendiri. Mungkin itu aja sih yang Mbak. Oke, terima kasih Dek Azli. Ya. Bukan tidak mungkin ya Bapak Ibu sekalian, setelah paparan Azli tadi, sekarang ini hampir semua sekolah favorit di Jakarta mempunyai ekstrakurikuler tari saman, ya, Ratoh Jarum. Ya, mungkin bahasanya masih ada yang memakainya tari saman, tapi itu sebagai salah satu tarian atau ekskul favorit ya yang ada di sekolah-sekolah di Jakarta, di hampir semua sekolah. Dan bukan tidak mungkin didong akan melanjutkan latihan hal yang sama. Kalau ini dilakukan terus menerus, diperkenalkan terus menerus. Selanjutnya silakan Bang Azam Musara, kami berikan waktunya. Salam semawaku, selamat bilang kamu ya. Salam mari kami kena ganti nikmat jari. Bukan apa? Salam semawa ganti nikmat jari. Terima kasih.
Jadi sebetulnya yang paling berhak datang ke sini adalah Assalamualaikum warahmatullah. Orang bismillah leku turut tabi. Ku bewenera tak kuatur semah. Ku tata ngapumu ganti nikmat jari. Tapi mula langit si ku penjunjung, maaf mula bumi si ku pejajah. Jarak mi seterus sering kepayung, selesai mi bawa seluas tapak. Pergayo ni mari berseni. Seni ari masa demen hidung kayo beraturan. Ada budaya masa silam turun temurun dari datumu ya. Gerdak ke alu di dalam jalan kaya kamu bermainkan. Pandemi jauh selesai. Gua tenggelam sekam, ada sair kepokan. Remi bulu ketinggalan, ketepok bantal kaki rendah. Enggak lagi jalan, mereka lagi ngomong. Sulit pun melantang, terakhir kau sesama. Oh yang mulai no selaku kudena. Oh yang mulai no selaku kudena. Bertempok rujukan berkurani seni. Somo berani budaya gayo asli. Sambil bersambutan, kita akan sambut para deklamator, para penyair Indonesia yang akan merespon teman-teman didom dari Sanggar Pegayo yang diawali oleh Kak D. Komalawati, Kak Nur dari Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Saya nggak tahu ya, sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan. Saya orang Aceh, tapi saya bukan gayo, jadi saya bukan bahasa gayo. Saya pikir didong itu cuma nyanyian seperti itu saja. Tapi ternyata ini benar-benar membuat saya sangat terharu. Satu puisi yang dikirimkan oleh PKP Eja, puisi yang ditulis oleh Saifuddin Musara yang diterjemahkan dengan sangat bagus oleh anaknya Azam Musara. Ini ternyata jauh sekali luar biasanya, indahnya puisi ini. Dan ini selama hidup saya baru kali ini saya membaca puisi gayo yang luar biasa. Terima kasih. Tidak ada ngomong lagi, ini luar biasa. Mereka terima kasih sudah memberi kerjaan ini. Saya akan bacakan puisinya. Suatu ketika oleh Saifuddin Musara. Terjemahan dari bahasa gayo oleh Azam Musara. Aku renungkan suatu waktu, membayang kampungku, tidak pernah lupa.
Aku risau mendengar kabarmu. Dari media aku baca berita. Orang tua menangis terseduh. Apa beritanya? Apa dosaku? Dari negeri jauh aku bertanya mengenai beritamu. Di larut malam mengganggu tidurku. Kampung halamanku, situasi tidak aman, penuh ketakutan, bersembunyi, tak berani keluar rumah, menunggu ada yang datang menodongkan senjata, mencekam di kota hingga pedalaman akibat fitnah dan bisikan orang tidak suka. Situasi mencekam sejak penjajahan sampai awal kemerdekaan di Tanah Gayo. Kenapa sekarang semakin kacau? Tanah Gayo, nasibmu, nasibmu. Aku sedih teramat dalam mendengarmu dari tempat jauh di perantauan. Kita harus bersabar menghadapi situasi. Seperti itu wahai ayah dan bundaku dan seluruh masyarakat Gayo. Sudah rontok buah kopi di kebun. Rumah di kampung tidak lagi beratap, tidak berani lagi pergi. Bencana perang tak menentu. Ketika malam mencekam, tubuh rebah tanpa suara. Apalagi kiranya bencana. Apa salahmu? Kebun dan sawah terlantar menjadi semak belukar. Kerbau dan kuda jadi liar seolah tak ada pemiliknya. Ulah politik segelintir pihak. Politik bikin kacau dunia. Yang diminta tidak pernah diperoleh. Perbedaan pendapat akhirnya buta. Berharap menjadi pemimpin dan hukum sendiri. Apalagi ceritamu. Yang lalu, biarlah berlalu. Sekarang saatnya bersatu. Mari kita bantu untuk maju. Tanah Gayo, nasibmu, nasibmu. Aku sangat sedih mendengarmu dari rantau. Sahabat, kawan, tidak lagi saling setia. Meski satu kandung, takut mengadu. Sangat sulit situasi dan keadaan. Hilang pemimpin, hilang pemandu. Saling fitnah tanpa bukti. Tidak lagi ditanya apa salahku, apa dosaku. Tiba-tiba hilang tanpa jejak. Dilaporkan pun semuanya bisu. Tanah Gayo sayang, nasibmu. Aku menangis terseduh dari kejauhan. Semoga kita sabar dalam menyikapi keadaan. Ayah bundaku di Tanah Gayo. Terima kasih. Wanita terbayang kampungku. Wan pikiran gerepana lupa. Aku gelemu mengeka bermu. Wan di koran ku baca berita. Abadi demam berseru. Di koran ku baca berita. Abadi demam berseru. Selanjutnya kami panggil deklamator, aktor, penyair, budayawan Jose Rizal Manua. Indonesia, bagian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir sore ini. Saya mengenal Didong sejak tahun 70-an karena di tahun 72 saya tinggal di Taman Ismail Marzuki ya. Hampir secara berkala saya melihat pelatihan di tim ini. Tahun 70-an ada grup tari Aceh ya, yang mereka berlatih Didong, Saman, Saudati, dan akhirnya dipertunjukkan di Teater Arena. Saya tidur di Teater Arena dulu di Taman Ismail Marzuki tahun 72. Nah,
didong itu ditampilkan di teater arena. Kemudian yang menarik sebetulnya ketika ada festival didong secara berkala, Pak RK Ara jasanya banyak sekali untuk mendatangkan cek didong ke Taman Ismail Marzuki. Dan yang paling terkenal adalah Toket ya, yang dibawa Pak Ara untuk tampil di Taman Ismail Marzuki dan mendapat sambutan cukup bagus ya oleh dari para penyair, dari para seniman sastrawan Indonesia ketika itu. Saya akan membawakan satu puisi dari Toket, judulnya Renggali. Renggali ini adalah bunga yang tumbuh di dataran tinggi Gayo. Harum bunganya ya. Bunga kecil mungkin seperti melati gitu Pak Ara ya. Bunga Renggali ini. Silakan kalau mau dimainkan. Renggali karya Toket. Wahai Renggali yang harum mewangi, Renggali ini si tajuk hias, ini lagu baru dekat tengah malam. Yang harum mewangi, sekarang semakin banyak tetapi lagunya banyak tak mengenal. Yang membeli kendaraan semakin banyak tetapi minyaknya semakin menyala. Wahai Renggali yang harum mewangi, Renggali ini si tajuk hias, ini laguku bukan harta pinjam. Benih sawah semakin banyak tapi zakatnya semakin berkurang. Lanjut gak apa-apa Bang? Kita lanjutkan dengan kakak yang cantik, penulis, pendongeng, jauh datang dari Lampung, Kak Iin Zakaria. Tapi pun ini adalah hari ini adalah hari pertama kali saya mendengar didong. Tadi ketika didong yang dibacakan dan dinyanyikan itu bikin merinding. Waktu Kak Nong baca itu aku hampir menangis sama sekali. Indah sekali. Terima kasih Bang Fikar, Happy sudah memberi kesempatan untuk saya ada di sini dan membacakan sebuah karya dari Maestro Didong. Saya mulai ya, deg-degan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga Sunting oleh Ceh Udin Musara, diterjemahkan dari bahasa Gayo oleh Azam Musara. Ini ku sampaikan dari hati terdalam. Sebelum tidur, renungkanlah. Apa salahku? Apa dosaku? Apa dosanya? Oh, bunga setangkai yang memiliki rasa sayang. Sayang, kasih sayang bersua di jalan. Pandai-pandailah bertutur kata, semoga rindu terpuaskan. Wow, akan kemanakah kau terburu-buru pulang ke rumah? Sayang, adik sayang, lampaulah janji. Segeralah kemari, segera kemari, kemarilah, kemari, cepat kemari.
Namun yang kena di hati jarang sekali ada. Sayang, adik sayang, lapanglah janji, segeralah kemari, segera kemari, kemarilah, kemari, cepatlah kemari. Sayang diani, berani teguh ini, sayang diani, berani teguh ini. Sini aku sampai di sini ate, Iwan Marino milik di orang. Sana salahku, sana dosaku, sana dosae. Untuk kesetangke sumina merasa. Jangan memperhatikan orang seni masih seni mudamu mana. Akan disambut oleh deklamator dari Jakarta, seorang aktor penulis Bang Octavianus Masega. Sayang diani, hujan dinyanyi, teguh ini, sayang diani. Aku Budi dari Nagisa, kurasakan dalam diriku. Aku, itulah dari sebuah kampung kecil di pedalaman Gayo sampai ke Jakarta, meninggalkan harta, rumah juga keluarga dan kesedihan teramat dalam. Aku, itulah kisahku. Aku gelisah, hati semakin kacau, air mata bercucuran sampai kering hingga tak lagi dapat berlinang. Sudah hampir terjatuh, hilang harapan, bersyukur masih ada Tuhan, ada yang membantu. Oh, lama sekali rasanya kesal, hingga terasa payah, harapan pelipur lara. Engkau anakku, itulah hidup seakan dipaksa dari berbeda dari nasib orang lain yang membantu sebagai tiang penopang anak perempuanku. Itulah aku, tidak peduli marah dan tidak merelakan bahaya. Harapan ayah dan ibumu untuk kebahagiaanmu, anak-anakku tidak pernah meminta, selalu saja datang. Permasalahan silih berganti, namun ada saudara-saudara dan sahabat yang setia membantu. Bagaikan daun sirih hidup di atas batu. Terpenting iman kuat, menjaga adat dan nasihat leluhur. Itulah aku. Aku pun selalu berdoa untuk kalian anak-anak. Kasih sayang ayah dan ibumu, sampai di situ saja kemampuanku untukmu. Jangan selalu melihat ke atas,
sampaikan, Garuda Siri hidup di atas batu. Itu ciptaan Uin Pusara terjemahan Azam. Terima kasih. Dari Jakarta terus berlanjut kita ke Garut, dari seorang kakak yang cantik, Kak Ratna Ayu, kami persilakan. Baik, di dalam didong ada didong jalu, ada tep onem, ditekan arah cengkul, arah apet kuan, apet kiri, arah cengkucak, arah tepok 1, tepok 2, tepok 3. Juga kita saat sila berdidong, sambil kita berdidong kita menggerakkan tangan kita. Contoh salah satu lagu dari Cek Winar Rujak. Juga mulai pumusai tata. Nah ini tangan diangkat semua. Juga ilinganku norong kiri. Dipegang kerangnya, pegang pundak. Ya terkarang diputar. Kumui ku. Ini semua diputar semua. Nah, yang mata kerang pegang pundak. Pumui ku Golongan kalatina pening bening renung Punggung wanita tangan kanan diangkat, punggung kiri tata gelari mayo lampon ngadom si sare hati gulai panang senang dalam hati. Pas senang dalam hati dipegang mana yang ada. Kati gurui panang senang wangi hati. Gerak-gerak bedeni, gerak-gerak bedeni, gerak-gerak bedeni. Oh, sekarang ada tepok 1, tepok sarap.
Jadi orang Gayo hidung hati cukup sekali. Besok kita bisa ke Eropa. Jadi pas ngebeta ada penari satu masuk saya. Nah, jadi pas ngebeta ada penari masuk, tepoknya 3. Semua BBD nonong, namanya penonong. Jadi diikuti setelah cek baru kita ikut. Jadi tepok Sarah Roa dulu. 1, 2, 3. Enggak betah 1. Jangan sampai habis. Yang kedua enggak betah. Selanjutnya 3. Habis itu terakhir stop. Enggak betah. Apa dari mulai? Oke, kamera siap. Action. Juga mulai pumu saita juga iringan kuan orang kiri hiamatan kelang umui konon kelatinan bebening bewende kumu kuan datang kumu kiri datang kelatinan lempong ngadom si sele kati gurai panang senang wani hati kati gurai panang senang wani hati gerak-gerak bening gerak-gerak bening gerak-gerak bening Itukah
Aku apa pengotan mahlil dari balik semak kerdu belang rongga. Padahal waktu tak mampu memusik tidur perawat hijau dan biru. Di antara deru dan dentung, di antara Barah dan Nana, antara Cabang Lima dan Betul Agus, di antara Lam Lancang, Rancung dan Luka-Luka, di antara Didas, Hidung dan Wirid Dasing di Menanasah Tambu, dan di antara berjuta-juta antaranya. Di malam yang dingin, di dalam lampu merah, para muda duduk bersua. Suara mereka saling bersahut, menyusun bait-bait yang menari dalam. Bangunlah wahai anak negeri, jangan malas, jangan lalai. Seperti kopi dipetik dan disangrai, hidup ini mesti diolah agar harum. Didong bukan sekedar nyanyian, melainkan kerja keras yang tiada henti. Seperti Muhammad Basir, Lakiki tak pernah letih merangkai syair. Salih Gopal yang menjaga irama dalam dada. Toel, Damang, dan Sahab yang suaranya membelah masa. Mereka menjaga nada dan makna, mengukir sejarah dalam senandung. Risik anakku, kata sang ayah. Sebab hidup tanpa kerja hanya akan melahirkan bangsa. Hilang hidup kebaruan, hidup hilang. Hilang hidup kebaruan, hidup hilang.
Yang satu dulu. Aku baru dapat ini puisinya. Oke, yang semangat ya. Masuk kalau bidongnya masuk. Aku bidong ya. Bidong dulu. Ayo.
Kengon, kau kulihat lagi. Ingat selalu, masa berganti. Tanahmu subur, semoga makmur. Ayo keluar sampai ke atas, gusur bersusur, berpentas-pentas. Kabupaten Takengon kuat bersatu, seibu sebapak, satu dituju. Indah terbentang, bukit terbentang, wahai Aceh Tengah, hasilmu kuku. Ke tempat terpandang pun kau sanggup. Sungai kesana menuju langit, deru menderu, berdebu batu. Air mendidih dengan kayu bertindih, berkejaran tak suka ketinggalan. Kehilir, kecimpung bergetaran. Pemuda Takengon banyak kembali dari perantauan tempat studi. Tunggulah tunggu, yakinlah selalu, rapikan lalu, tuturlah pantai, rapilah sisir, susunlah helai. Berpendar-pendar, gelombang berputar. Tengah hari panas sekali, payung dibuka untuk melindungi. Dari kolam senang memandang, tanpa membentang ujung gempa. Rasa risau tak bisa tenang, suntuk terbayang kau di daerah Gayo. Teringat, aku teringat pada sahabat yang begitu setia. Kau melintas senyangka, ketika lewat di berdiri. Kemana kau hendak kususur? Di sudut kampung kau butuhku. Kau lintasi sebuah lorong, tapi luput dari pandanganku. Laut tawar kampung halamanku, airnya sejuk warna biru. Dari rantau selalu ku rindu, dalam mimpi, dalam ikau. Dari Gayon tak terlihat jelas, irama yang pukas di masa silam. Aku pudar menjadi bias, terkadang jelas, terkadang suram. Kulilirlah batu kuturan, jalan isak, jalan raya, lorong. Kenapa ku pilih hari berseri, dan teratur hutan ku lebat. Kapal gajah Mada tetap terlintang, rasa berumpan sembari beranjak, menoleh ke tepi air, ku mata berlima, tentang tubuh nelayan, berdinding berlembar.
Suara yang tak boleh padam, karya Bapak Edgar. Sudah terlalu lama suara ini melayang seperti asap kopi dari dapur-dapur kecil di dataran tinggi, menggantung di kabut, tersangkut di dahan-dahan pinus, namun tak pernah turun menyentuh meja-meja kekuasaan. Aceh Loser Antara bukan sekedar nama, bukan sekadar suara. Ia adalah desir angin dari lembah, adalah gemuruh sungai yang menampar batu, adalah pasir tanah yang lama merindukan tangan-tangan pembangunan. Allah bukan sekedar memisahkan diri dari Aceh, bukan kapak yang hendak membelah pohon, bukan pisau yang hendak memutus simpul. Allah justru akar yang mencari tanah subur, yang ingin menegakkan batang agar pohon ini Aceh berdiri teguh, kokoh, lebih kokoh dari hari ini. Dari kebun kopi yang harum namun sepi, dari jalan tanah merah yang luka setiap hujan, dari sekolah-sekolah reyot yang menahan mata anak-anak, muncul satu doa, satu bara dalam dada. Biarkan kami mengurus diri kami sendiri, biarkan kami menenun masa depan sesuai warna kain kami sendiri. Sudah banyak daerah di Indonesia yang seperti anak burung belajar mengepak sayap, diberi ruang, diberi angin, dan kini terbang. Mengapa Allah harus terus jadi telur yang tak pernah menetas? Di balik nama Allah ada wajah petani yang menatap langit retak, ada suara guru yang pecah di ruang kelas neon, ada langkah anak-anak kecil menyusuri kabut dengan sandal tipis. Mereka semua adalah sungai kecil yang ingin bermuara ke laut keadilan. Ini bukan sekedar urusan administratif, ini urusan harga diri. Ini bukan tentang pecah belah, tapi tentang pohon yang bercabang agar ranting tak patah, agar daun bisa menyapa matahari. Hari ini, ketika suara-suara daerah lain sudah menjelma angin besar, mengapa suara Allah harus terus jadi bisik di telinga sendiri? Allah harus lahir, bukan esok, bukan nanti, sekarang. Karena setiap penundaan ada memperpanjang tali simpul yang mencekik. Allah adalah suara yang tak boleh padam. Jika suara-suara kecil ini berkumpul, mereka menjadi badai, dan badai tak pernah bisa dibungkam. Kalau kita pada puncak dari kegiatan ini adalah hidup bersama atau hidup buruk. Kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh kalangan pusat komunikasi sastra ASEAN, Dinas Perpustakaan dan Arsip DKI Jakarta, Pusaka Jakarta, kemudian siswa dari Jonggol, Blok, ibu-ibu dari Rimuni, Mayor, Sekretariat Jenderal DPR, para penyair kita, para reklamator kita, dan seluruh penonton yang hadir. Tanpa bisa kami sebutkan satu persatu, ini adalah kawan kami yang paling dalam
bahwa kita sudah memberikan apresiasi kepada kesenian Didong, yaitu tradisi besar dari tanah Gayo. Terima kasih kepada Bunda Ucu Prasida, terima kasih kepada Pak. Matahari puncak dalam segelas kopi dicampur setengah sendok bintang temaram sisa tadi malam, diaduk dengan pakai bulan sabit, diseduh dalam panas air mata, keseruput lagi pagi ini tetes demi tetes petani di kafe pencakar kopi. Di Gayo, kopi adalah nafas kehidupan, dituang dalam cangkir harapan. Kopi juga nafas cinta, diminum penuh gelora dari bibir cakrawala. Ayo seduh kopi, ayo seduh kopi, ayo seduh kopi, kita teguh dunia. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh pihak Polres Indonesia atas kehadiran apresiasi kami penyelenggara komunitas tersebut. Satu, dua, tiga. Sekali lagi biasanya satu, dua, suaranya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Bebas ya. Yuk video. Satu, dua, tiga. Easy.